yang sama-sama kita hormati zuriat daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga Paman Salawat, Paman Biri. Udah dapat nama baru dari Guru Sa'aduddin, Paman Salawat. Semoga diberkahi oleh Allah, diilhami untuk selalu amanah dan adil. Ya. Jika aulia ulama jadi wali dengan mengamalkan ilmunya, maka umara dapat jadi wali jika dia adil dan amanah. Tentunya adil amanah itu usaha, bukan kepastian. Semoga beliau selalu berusaha. Mengenai penilaian makhluk tentu beragam. Semoga niatnya selalu dinilai oleh Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Al-Fakir Ar-Razi Hashim, di waktu kecil dulu pernah mengambil thariqah yang ternyata isi thariqahnya sama dengan kitab ini. Ya, kitab Kanzul Ma'arifah. Setelah saya lihat kaifiyatnya pun sama, ma'rifatnya pun sama. Ketika kita teliti, ternyata Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terhubung langsung kepada Maulana Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Ternyata itu rahasia beliau. Waktu saya magister, ambil S2, strata 2, saya meneliti akidah para sufi di negeri ini. Tidak hanya Indonesia, tapi negeri yang kita masuk Nusantara lama. Mulai dari Aceh, Patani, Malaysia, Indonesia, semua sampai ke Buton, Ambon. Namun saya hanya dapat paling ujung yang dari Buton. Tapi salah satu yang terbanyak kita dapat dari Banjar. Dari Banjar. Semua sufi di negeri ini akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan guru saya berpesan, kamu harus jaga akidah ini. Maka syarat usul kepada Allah, syarat untuk sampai kepada ma'rifatullah, mesti berakidah Ahlus Sunnah. Itu wasiat guru-guru kami dahulu. Namun ibarat tentang akidah itu berlainan. Kadang-kadang kita bertengkar karena kelainan itu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati kita semua, memudahkan kita faham kalam-kalam ma'rifat. Untuk itu mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Imamna Maulana Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Untuk guru kita, Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini Ahmad Kushairi As-Sammani. Demikian juga semua masyayikh, semua awliya yang pernah ada di negeri ini. Wabil khusus fi akhir zaman Imam Al-Mahdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dahulu sampai halaman berapa? Masih ingat? Halaman 8 ya. Oke, kita review murojaah sebentar. Sedikit saja. Kitab ini berbicara, mensyarah satu ungkapan, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya sudah sampaikan bahwa ini dalam ilmu hadis tidak termasuk hadis.
Tetapi para ahli ma'rifat semuanya hampir sepakat mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok berlainan antara ahli ma'rifat sufi dengan ahli hadis? Padahal banyak ahli ma'rifat itu ahli hadis. Karena ilmu hadis itu ilmunya berdasarkan ilmu zahir, disebut hissi. Hissi itu panca indera, al-hawas al-khams, panca indera. Jika tidak terlihat, tidak tampak, tidak terdengar, tidak dapat disentuh, tidak dapat kemudian diakses dengan yang zahir ini, maka ilmu hadis mengatakan itu bukan wilayah kami. Setelah dicari dalam semua kitab hadis, memang tidak bertemu, tidak bersua bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak ada sanadnya kepada Rasulullah kecuali kepada Imam Yahya bin Mu'az ar-Razi. Tetapi para sufi, bagi mereka meskipun ruh Nabi sudah pindah alam, tubuhnya sudah dikubur kepada tanah suci Madinah, tapi ruhnya tidak pernah mati. Maka dengan demikian secara syariat telah selesai, tapi ma'rifat masih disimpan dalam qalbu Nabi, dan itu berkembang sampai akhir zaman. Dan yang mewarisinya ahli-ahli ma'rifat. Oleh karena itu banyak hal yang ada dalam kitab tasawuf tidak bertemu di kitab hadis, karena memang beda jurusan. Kitab hadis ilmu zahir, ini ilmu qalb, ilmu batin. Nah, ini yang pernah disinggung oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi di abad ketiga Hijriah, ahli hadis, tapi beliau kemudian lebih dikenal sebagai sufi, wali kutub di zamannya. Apa kata beliau? Iman sahabat paling tinggi, tapi kalau kemakrifatan umat akhir zaman diberi Allah lebih. Contoh, dahulu kalau mendapat satu hadis kita harus mencari guru 3 bulan. Sekarang buka Google 1 menit sudah dapat 10 hadis. Betul guru ya? Ini bukti secara zahir, ahli hadis pun tidak dapat membantah. Kita datang ke toko kitab sudah ketemu. Saya sekali baru 2 hari lalu ambil satu kotak kitab. Banyak sekali. Cuma dalam waktu 10 menit masuk bawa pulang. Mudah sekali mengambil ilmu hari ini. Dulu Imam Bukhari mesti jauh-jauh ke Mekah. Dulu Syekh Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan harus berangkat dulu ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman. Sekarang gampang. Dulu kitab ini hanya boleh dibaca oleh murid yang berbaiat Thariqat Samaniyah. Sekarang nggak mungkin, bukunya sudah dicetak, maka tidak ada lagi pilihannya kecuali mengajarkannya sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah dan manhaj ulama tasawuf yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, kitab ini jadi bencana nanti. Jadi bencana, kenapa? Nanti tiba-tiba ada orang baca kitab ini dan amalkan sendiri. Kita tidak berkenan. Kami berdosa, ada disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Dan saya sedih ketika ada yang mengatakan Datuk Kelampayan tidak pernah menyebarkan tarekat saman. Ada profesor ngomong begitu. Yalah, kitab ini apa dong? Kitab ini bentuk beliau menyebarkan tarekat sama. Dan Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman menyebut tarekatnya bukan Samaniyah, menyebut tarekatnya Al-Muhammadi. Tarekatnya apa? Al-Muhammadi. Dari dulu semua kutub menyebut tarekatnya Al-Muhammadi.
Karena secara riwayat dari guru, secara rohani langsung kepada bapaknya, ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara riwayat disebut samaniyah, khalwatiyah, qadiriyah. Apa sebutannya? Samaniyah, khalwatiyah, qadiriyah. Mau ditambah suhrawardiyah. Kalau mau ditambah suhrawardiyah. Alhamdulillah kami di seberang sana di Pulau Jawa, kita mengajarkan berkhidmat membaca dan menjelaskan kitab Imam Suhrawardi yang merupakan kitab asas untuk membaca kitab ini. Namanya Awariful Ma'arif. Itu lebih tinggi. Ini diambil sedikit dari kitab itu, jadilah kitab ini. Ya, jadi jangan berlebihan juga terhadap satu kitab. Kitab itu tulisan makhluk. Ya, tulisan makhluk. Jika kitab suci Al-Quran boleh dibaca siapa saja, apalagi kitab tulisan seorang makhluk. Ya, jadi kita sangat takzim cinta kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bari, tapi jangan mengkultuskan karya-karyanya. Cara mensucikan kitabnya, mentakzimkan kitabnya, membacanya dengan cara yang tepat, lalu mengamalkannya, itu baru takzim. Ya, insya Allah nanti kita akan coba. Kalau beruntung malam ini kita talqin zikir sesuai kitab ini, karena persis sama yang ada yang saya terima dahulu. Karena talqin zikir tidak boleh diambil dari buku, dia dari kolbu sampai kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di tahun 2021 berapa ya? Kita sudah talqin, ya, 2021 talqin di Bukit Kiram. Tadinya juga nggak niat, ya, cuma ada isyaratnya langsung. Malu kepada guru kita, Guru Wildan sudah kasih talqin riwayat, maka saya harus juga kasih talqin thariqah. Apa bedanya dahulu dengan sekarang? Dahulu itu terjadi begitu saja. Kalau sekarang dengan kesadaran ilmu. Jadi yang hadir ini saya husnuzon saja, semuanya ada tasdik kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya, jangan pandang Ar-Razi yang masih kecil, ya. Benar, saya masih kecil, guru. Ya, masih lebih muda lah daripada guru, ya. Maka kepada semua guru, semua syekh, semua habib, semua yang punya ilmu, saya minta izin dengan hati kepada semua yang punya hati untuk membaca kitab ini kembali. Izin ya semua? Baik. Assalamualaikum ya jami'al anbiya wal mursalin. Assalamualaikum ya Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Mahdi, Sayyidina Baliyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Abdul Hasan Shazili, Sayyidina Muhammad Baharudin Naqshbandi, Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sayyidina Ahmad Tijani, Sayyidina Ahmad Al-Rifai, Sayyidina Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Rabbnya. Lalu Syekh Arsyad mengatakan, hakikat mengenal diri ada 3 perkara. Hakikat mengenal diri ada 3 perkara di halaman 2. Kita ringkas ya. Pertama, jalur pintas. Jalur pintas. Yang pertama, mengenal bahwa diri kita bersumber dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Nabi Muhammad disebut Abul Arwah. Ingat-ingat istilah itu. Ahmad disebut dengan Ummul Arwah, induknya sekalian ruh. Mungkin kalau diterjemahkan ibu kurang pas, tapi diterjemahkan induk, sumber. Jadi kulit, tulang, darah, bulu-bulu, rambut di badan, alam semesta ini, tanah, air, api, semuanya, tumbuhan, batu, semuanya adalah pancaran daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang di situ levelnya, tapi kebanyakan orang ini jadi majzub, jadi mabuk. Maka jangan heran negeri Banjar ini dulu banyak wali-wali mabuk, bukan mabuk tua, mabuk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran ada guru-guru yang aneh dulu. Ini karena kajian Nur Muhammad, ada kerinduan yang tidak tahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu yang kedua disebut ma'rifatul maut. Bahasanya mematikan diri sebelum mati. Ini pun bukan hadis Nabi, tapi ini kalam Sayyidina Umar. Tapi mungkinkah Umar mengajar sesuatu kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin enggak? Maka para sufi tidak berani menyebut ini kalam Umar. Mereka mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar ada satu dua ustadz menfatwakan seseorang tokoh di luar sana dianggap sesat cuma karena mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, hadis. Itu hadis palsu. Kalau ma'rifatmu benar, kasyafmu benar, nabimu akan nebur kamu bahwa itu bukan hadisku. Mana bisa begitu ya? Justru kalau ma'rifat dia benar, terjadi seperti Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi bermimpi bertemu Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan hadis seperti kata-kata orang di luar sana? Apa kata Nabi dalam mimpinya? Enggak, itu halamku, itu hadisku. Maka siapa saja yang mengikuti ajaran tasawuf, ajaran ma'rifat, ajaran ketuhanan, apalagi istilah orang Banjar, ilmu apa? Ketuhanan, ilmu ma'rifat. Kalau dulu di kampung saya disebut ilmu hakikat. Maka mereka pasti menyebut kalam ini hadis Nabi secara rohani, meskipun secara ilmu hadis bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, ma'rifatul maut. Disebut juga itu mati maknawi. Mati maknawi. Ya. Dan yang ketiga, di halaman ketiga disebut ma'rifatul fana, mengetahui ilmu mengenai fana. Fana itu artinya lenyap, karam. Bukan berarti hamba bersatu dengan Tuhan, itu mustahil. Allah qadim, hamba itu hadis baru, maka tidak ada penyatuan antara yang baru dengan yang qadim Allah Ta'ala. Yang ada sang baru ini seperti kita merasa dirinya tiada, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifatul fana. Ma'rifatul fana ini jika diolah tidak diteruskan ke ma'rifat berikut, jadilah seperti Syekh Abdul Hamid, Datuk Ambulu. Tapi jika diteruskan ungkapannya, dia menjadi ma'rifatul baqa.
Di Ma'rifatul Baqa kembali kesadaran si hamba. Ketika Ma'rifatul Fana ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Man anta? Anda siapa? Allah. Itu bukan dia yang jawab. Kalau dia yang jawab batal. Karena Syekh Abdul Hamid makhluk. Dia benda baru, bukan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kok itu bisa terjadi? Pernah terbayang nggak Nabi Musa dapat kalam Allah di Bukit Tursina, masuk goa? Itu Allah berbicara lewat apa? Allah menggunakan alam semesta yang ada di situ lalu berbicara. Tapi kalamnya tanpa huruf dan suara, kalamnya tidak menyatu pada benda. Apa rahasianya? Hanya Nabi Musa dan Allah yang tahu. Ya, itu rahasia-rahasia mereka, itu rahasia para nabi. Jika Allah dapat menggunakan bukit, cahaya sebagai media berbicara, maka Allah juga bisa mengkalamkan namanya pada nama hamba bernama Al-Hallaj, hamba bernama Abdul Hamid, hamba bernama Siti Jenar. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus, karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Dalam bab hakikat mereka benar, tapi dalam bab syariat mereka melanggar syariat Muhammad secara ilmu zahir. Atas dasar itulah ahli fikih yang zahir menghakimi mereka. Inilah terjadi kenapa Sunan Kalijaga merestui penghakiman Syekh Siti Jenar. Kenapa? Sederhananya Sunan Kalijaga berbicara begini, Nabi Muhammad lebih tinggi dia apa ente? Kata Sunan Kalijaga kepada Syekh Siti Jenar, itu tinggi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernahkah berbicara seperti kamu? Anallah, aku Allah. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak menjawab dengan pas. Seandainya dia menjawab dengan pas, ada jawabannya. Tahu jawabannya? Mau dibocorkan malam ini? Ada rahasianya, saya nggak mau kasih tahu lah. Seandainya beliau menjawab begitu, dan begitu juga seandainya Al-Hallaj menjawab dengan cara itu, dia akan selamat daripada penghakiman ahli zahir. Itu, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi kita tidak boleh sama sekali ada pandangan hina kepada Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Datuk Ambulu, nggak boleh. Mereka itu kekasih-kekasih Allah yang mabuk pada lautan fana. Ya. Tapi karena zahirnya terlihat oleh ahli zahir melanggar, sebenarnya tidak. Kalau mereka faham, kan orang mabuk kena hukum nggak? Orang mabuk nggak kena hukum. Inilah kelebihan daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tidak mau lama berputar di samudra fana. Dia lanjutkan dengan izin Allah terus kepada maqamul baqa. Bukan berarti Syekh Siti Jenar tidak sampai ke baqa. Baqanya pada fana dia. Ya, nanti pusing kalau saya bahas itu terus ya. Di halaman kelima disebutkanlah kaifiat. Makanya di bulan-bulan lalu saya sampaikan, mohon bersuci sebelum ngaji. Masih bersuci? Syukur-syukur kalau tadi sore mandi taubat, atau kalau minimal mandi. Kenapa? Di sini lafaznya
hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci daripada hadas lita, ya, daripada hadas. Lalu apa? Mengucap istighfar. Nanti kita praktek ya di ujung insyaallah. Lalu mungkin tidak sempat sembahyang 2 rakaat, sembahyang hajat. Dulu saya disuruh begitu. Habis mandi kita istighfar, disuruh sholat hajat 2 rakaat. Ya. Nanti kita tebus dengan salawat dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi thariqat itu tidak saklek. Yang saklek itu orang jahil. Orang alim tidak ada yang saklek. Jadi tidak bisa ini, nggak bisa ini. Ada pilihan-pilihannya. Nggak ada orang saklek dalam bermakrifat. Ya, maka jika ada orang berthariqat hari ini tidak menerima keluasan syariat, mereka telah melanggar daripada adab-adab rohaninya. Ini yang paling penting pada bagian itu, dan di situ semua disebutkan tentang la ilaha illallah.